Hai majikan, nungguin janji Juli ya? Tapi mumpung nih masih bulan Juli, Miral Triple Diamond nih masih promo perkenalan harganya. Ini tuh skincare yang bisa buat wajah 3 kali lebih glowing. Yang memang kalau kalian nanya, kecil banget, ini tuh kemasan travel size. Buat kalian cobain dulu sebelum nanti launching nih kemasan full size-nya. Jadi abis kalian pakai biasa nih rangkaian yang glossy series, kita pakai dulu deh. Ditambahin lagi sama Triple Diamond ini yang bikin tambah bagus hasilnya. Ibarat kata, ini tuh macam skincare racikan dokter yang ampuh tapi harganya drugstore, gengs. Pakainya juga emang nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja. Dan tenang aja, pokoknya semua produk Miral ini tuh aman, udah BPOM dan halal juga. Miral Triple Diamond ini tuh bisa mencerahkan, bisa bikin glowing juga, menyamarkan garis halus dan pori-pori besar, memperbaiki skin barrier, anti-aging. Ini pokoknya juara banget. Nah, kata gue mah mumpung lagi promo nih, cobain kemasan yang travel size kayak gini nih, nggak bikin kantong bolong kan jadinya ya. Yang ada nih, malah bikin wajah lebih glowing di siang bolong. Jangan lupa juga pakai kode voucher yang baru nih buat dapetin diskon ekstra biar makin dar-der-dor gitu diskonnya. Info selengkapnya pokoknya ada di deskripsi di bawah ya. Ya majikan, nih teman cerita janji Juli kali ini datang dari teman kita namanya Vina. Dimana cerita ini tuh Vina kirim sebagai bentuk penyesalan terhadap sahabatnya di masa kecil. Yang katanya kalau waktu bisa diputar kembali, dia ingin tuh ke masa lalu untuk memperbaiki semua yang terjadi. Vina berharap nih dengan ceritanya, tidak ada orang lain lagi yang mengalami hal seperti ini dan bisa belajar dari pelajaran ceritanya Vina ini. Nah, Vina ini tuh punya sahabat dekat bernama Rika. Dimana Rika ini tuh merupakan anak dari pekerja yang kerja di rumahnya Vina. Maksudnya nih bapaknya Rika itu karyawan dari ayahnya Vina. Sementara kalau Vina sendiri itu memang anak tunggal dan ibunya itu sudah meninggal sakit ya ketika Vina waktu itu umur 5 tahun. Jadi sedikit-sedikit dia masih punya tuh memori tentang ibunya walaupun nggak begitu inget banget. Namanya kan masih kecil. Yang otomatis setelahnya Vina ini sangat disayang dan dijaga banget sama ayahnya. Ayahnya Vina waktu dulu itu termasuk lumayan berada karena dia punya usaha toko elektronik yang cukup besar di pinggir jalan raya, gengs. Rumahnya tuh ruko gitu, yang bawahnya toko, atasnya dijadiin tempat tinggal. Sedikit background dari keluarga Vina, itu mereka adalah keturunan Tionghoa katanya. Ya jadi Vina sama ayahnya itu Tionghoa ya. Gak jarang percakapan sehari-hari mereka di rumah, itu campur-campur pakai bahasa Mandarin juga. Sampai-sampai karyawan yang pada kerja di sana juga lama-lama terbiasa, termasuk dengan si Rika yang tiap hari ikut main ke rumah si Vina, ikut bapaknya soalnya kan. Namun dulu nih, ketika di Indonesia tuh masih ada ya apa namanya tuh pandangan miring atau bisa dikatakannya rasis kepada orang-orang beretnis Tionghoa ini waktu si Vina kecil ya. Dia suka diledekin tuh sama teman-temannya. Namun disclaimer aja kita minta maaf sebelumnya, ini hanya membacakan cerita pengalaman yang dikirimkan dari Vina sendiri ya. Jadi dulu katanya dia suka diledekin sipit dan paling sering tuh kalimat-kalimat macam kayak buka matanya dong jangan merem terus. Yang semacam hal-hal yang mengarah ke pembulian verbal. Tapi yang bikin Vina paling sakit hati itu kalau ada orang yang suka nyanyi-nyanyi ngatain dia Cina lelong makan babi sekaleng. Kita nggak tahu nadanya bagaimana, kita nggak pernah denger. Tapi si Vina tuh kan nulis doang, kagak ada suaranya ya. Cina loleng apa Cina lelong gitu. Makan babi sekaleng. Katanya dulu tuh suka ada nyanyi-nyanyi begitu. Nah biasanya di situ Vina nih nangis kalau denger kalimat tersebut, semacam jadi trauma. Dan kalau udah begitu nih, yang selalu pasang badannya si Rika. Jadi dari kecil Rika mah udah barbar. Walaupun dia cewek ya, selalu berantem tuh sama anak-anak cowok yang pada gangguin Vina. Ya kalau Rika sendiri memang orang pribumi, dia orang Jawa. Lagi-lagi tapi ini zaman dulu ya gengs, biar nanti kalian paham kenapa kita membahas masalah ini, ada sangkut pautnya. Pokoknya karena sering diledekin seperti itu, Vina ini tumbuh menjadi anak yang pemalu dan penakut. Satu-satunya teman yang seumuran sama dia yang dia punya, yang dia kenal ya hanya Rika aja nih. Karena di lingkungannya yang keturunan Tionghoa itu ya ada, tapi tidak seumuran. Kalau yang pada seumuran rata-rata ya pada pribumi. Jadinya sehari-hari si Vina mainnya sama Rika terus berduaan aja nempel kayak perangko. Sampai waktu itu lagi zamannya ada namanya sepatu roda. Banyak banget tuh semua orang pada main sepatu roda. Ini bukan rollerblade ya, kalau kita dulu zamannya sih rollerblade, sepatu roda udah jadul banget. Lebih jadul pokoknya daripada rollerblade nih. Ya tentunya ayahnya Vina ini kan berada, ya Vina dibeliin tuh pada saat itu sama ayahnya. Dan karena kebetulan ukuran kaki Vina sama Rika ini sama, jadi mereka selalu ganti-gantian mainnya buat megangin satu sama lain. Jadi kalau Vina lagi make, ya Rika yang megangin gitu kan biar nggak jatuh dan sebaliknya. Sampai ada satu waktu, si Vina nih kayak bebel gitu, dia pingin men-challenge dirinya sendiri. Kayak udahlah,
nggak usah dipegangin, aku udah bisa kok. Tapi Rika kan mungkin tahu ya Vina ini belum bisa sebenarnya. Dia ragu nanyain lagi, kamu yakin? Ya si Vina kayak udah kamu diam aja. Ya udah Rika diam. Ngeliatin si Vina nih meluncur gitu kan, jalanannya agak turunan, kagak bisa ngerem, dia nabrak orang. Si Vina nabrak ada cowok namanya Randy yang lagi main tuh sama gengnya. Nah si Randy ini termasuk cowok di daerahnya yang suka ngata-ngatain si Vina, yang ngata-ngatain tadi apa? Cina loleng makan babi sekaleng. Karena orang tuanya Randy juga kebetulan memang tidak suka dengan ayahnya Vina perihal etnis Tionghoa. Lagi-lagi ya, ini macam masalah rasis memang. Si Randy ditabrak begitu jatuh sampai berdarah. Ya lecet gimana sih anak kecil jatuh. Tapi teman-temannya Randy pada ngetawain tuh. Sementara Randy-nya kesel, dia marah bukan main. Udah mau nonjok si Vina tuh. Tapi si Rika langsung lempar sepatunya sampai kena mukanya Randy. Yang alhasil si Randy jadi nggak sempat mukul Vina. Lagi-lagi semua orang ngetawain Randy. Vina sama Rika langsung kabur pulang ke rumah. Sepatu rodanya si Vina dilepas biar si Vina bisa lari. Tapi sore harinya ternyata orang tuanya Randy malah datang ke rumahnya Vina marah-marah. Dibilangnya anak saya luka-luka ditabrak sama si Vina, dilempar sepatu juga tuh sampai si Rika. Ya buktinya kan ada ya si orang tuanya tuh megang satu sepatunya Rika nih sama sepasang sepatu rodanya si Vina. Kan tinggal tadi. Ayahnya Vina yang minta maaf dan ngasih uang untuk berobat. Padahal ya luka sih, cuman ya namanya luka jatuh lecet-lecet doang begitu, gengs. Kayak kita macam jatuh dari sepeda atau main terus nggak sengaja jatuh, udah gitu doang. Namun ayahnya Vina memang nggak mau urusan panjang lah. Vina sama Rika kan tentunya udah takut banget kan dimarahin atau gimana. Tapi ternyata ayahnya Vina nggak marah. Malah menasehati kalau kalian berbuat salah, harusnya kalian minta maaf. Jangan malah lebih galak terus apalagi kabur. Kecuali kalau kalian benar, baru boleh galak. Jadi maksudnya Vina harusnya minta maaf ke Randy. Dan Rika juga jangan galak. Jangan mentang-mentang mau belain Vina, tapi kan Vina salah. Kecuali kalau si Vina ini nggak salah, baru boleh galak dibelain. Udah gitu doang maksudnya. Habis itu sepatu rodanya Vina dibalikin, sebelah sepatunya Rina juga dibalikin. Ya pokoknya hari-hari selalu mereka lewati berdua. Dan Rika ini selalu ada buat Vina untuk ngelindungin Vina, kan anaknya penakut sama pemalu si Vina tuh. Sampai pokoknya ada cerita nih waktu lomba acara 17-an, yang tentunya rame ya diikutin sama warga. Nah Vina sebagai anak yang pemalu dan penakut kagak berani ikutan lomba macam apa, balap karung, makan kerupuk, atau lomba-lomba yang rame-rame begitu. Dimana dia lebih tertarik buat ikut lomba menggambar. Udah yang chill-chill aja gitu, bukan challenge diteriakin, ditontonin banyak orang. Sementara lain cerita sama si Rika kan barbar. Ya dia seneng banget ikut lomba yang panas-panasan, kotor-kotoran, jatuh bangun begitu ya. Sampai Rika emang menang 2 lomba nih. Dia menang masukin pensil ke dalam botol sama mindahin belut ke ember gitu, ngalahin si Randy. Hadiahnya sih ya nggak seberapa, namanya kan lomba anak bocah begitu. Si Rika nih dapat tempat bekal Hello Kitty sama tas sekolah katanya gambar Power Ranger gitu lengkap. Tapi ya buat dia yang bocah seneng banget lah. Sementara si Vina gambar yang nggak menang. Karena emang kagak bagus gitu. Cuma tentunya Vina kan kecewa dan FOMO ya, abisnya ngeliat si Rika sampai dapat 2 hadiah. Ya akhirnya tempat bekal Hello Kitty-nya tuh dikasih ke Vina, jadi sama Rika dibagi 2, si Vina suruh pilih. Pokoknya mereka berdua tuh sedekat itu, gengs. Yang mana sebenarnya sewaktu Vina SD, ya Vina ini kan sekolah dan Rika itu tidak. Jadi Vina kalau di sekolah diam aja nggak punya teman. Sementara Rika ini suka main ke sekolah buat nungguin jam istirahatnya Vina, biar nanti pas Vina istirahat keluar mereka bisa main. Sekolahnya deket sama rumah juga, bisa tinggal ngesot. Tapi mungkin karena guru-guru di sana kan jadi sering ngeliat si Rika kayak ngintip-ngintip di jendela gitu kalau lagi jam pelajaran. Macam kayak ikutan belajar diam-diam. Soalnya pas dites ternyata si Rika ini tuh bisa baca tulis dan bisa ngitung juga karena sering ngintipin dari jendela nungguin si Vina. Nah, guru-guru di sana tuh sampai bilang ke bapaknya Rika untuk menyekolahkan Rika aja karena sayang ini Pak, anaknya berbakat, pinter. Lagi-lagi nih zaman dulu ya, sekolah itu belum gratis. SD aja masih bayar gitu, ada iurannya. Makanya bapaknya Rika yang merasa berat karena tidak mampu untuk membayar. Apalagi anaknya itu nggak cuma Rika, masih ada nih satu adiknya lagi Rika, masih kecil juga. Beda 2 tahun doang tuh sama Rika. Namun sebenarnya ayahnya Vina itu udah bilang juga dari awal mau membayari. Tapi memang dari bapaknya Rika yang tidak mau. Ya mungkin karena nggak enak atau sungkan karena hidupnya itu memang sudah banyak dibantu sama ayahnya si Vina. Termasuk biaya lahiran adiknya si Rika tuh waktu itu dibantuin sama ayahnya Vina. Yang intinya jadinya si Rika ini tetap nggak sekolah ya, walaupun SD tuh nggak sekolah, gengs. Nah kita balik abis cerita kalau lomba 17-an tadi ya. Besok-besoknya nih pas Vina lagi pulang sekolah, seperti biasa kan Rina selalu datang ya di jam istirahat, dia datang, pulang sekolah dia jemput datang buat ya sama-sama biar bareng terus main. Si Vina ngeliat si Rika nih lagi dikepung sama gengnya Randy. Perihal masalah lomba kemarin, si Randy kan kalah tuh. Padahal dia sebenarnya udah ngincer banget tuh tas Power Ranger. Rika bilang ya kan dia yang menang, jadi dia berhak dong untuk bawa pulang tasnya. Balik lagi si Rika kan barbar, kagak takut dia. Ya tapi karena kalah jumlah, apalagi sama cowok-cowok ya, Rika tuh dijambak terus dijorokin sama Randy sama gengnya. Padahal itu cowok-cowok loh, tapi nyerang cewek begitu kan gelo ya. Namun Vina nih yang melihat kejadian itu tuh diem
aja karena dia nggak berani juga. Maksudnya dia nggak belain, nggak lerai, ya udah diem aja gitu, malah lari pulang ke rumah duluan. Padahal itu si Rika kan posisinya lagi mau jemput Vina ke sekolah. Tapi jadinya ketemu Randy sama gengnya, dan Vina yang lihat digituin, si Rika malah kabur aja udah si Vina. Yaitu pokoknya salah satu awal mula si Vina ini merasa terhantui karena dia menjadi orang yang takutan, nggak membela suatu kebenaran. Padahal selama ini mau benar atau salah, Rika tuh selalu ada untuk belain dia. Tapi ini ada kejadian di mana Rika nggak salah, butuh bantuan, bukannya dibelain, malah si Vinanya kabur. Singkat ceritanya, sewaktu Vina udah baru masuk SMP, tentunya dia memasuki umur-umur remaja. Dan di SMP itu ternyata ada beberapa anak etis Tionghoa juga. Maksudnya kali ini, si Vina ini tidak terlalu minoritas di sekolahnya. Dan akhirnya pun dia berteman dengan sesama perempuan Tionghoa di sana. Untuk pertama kalinya Vina ini mulai bergaul, yang mana dia punya teman yang nggak cuma Rika doang temennya kan. Sementara Rika ini jadinya benar-benar dipekerjakan sama ayahnya Vina di toko. Maksudnya ya, sampai digaji juga, disuruh nungguin toko ngelayanin pembeli. Nah, sejak saat itu, untuk intensitas main tuh udah jarang ya, karena selain memang udah besar, Vina di SMP pulangnya juga cukup siang. Nggak kayak SD kan pulangnya cepet. Jadi kalau Vina ini pulang ya paling curhat-curhatan aja, jatuhnya ngobrol-ngobrol sama Rika di toko, ngomongin ini itu. Sampai ada satu waktu, baju olahraganya Vina ini ketinggalan di rumah. Nah, Rika yang mungkin udah tahu dan hafal ya jadwal pelajaran si Vina nih, inisiatif untuk nganterin itu baju olahraga ke sekolah. Namun ternyata hari itu Vina ini memang berencana bolos sama teman-temannya. Makanya emang sengaja nggak bawa baju olahraga tuh biar kagak berat-beratin tas. Dimana Vina ini ketemu sama Rika di jalan. Nah, Rika jelas tahu kalau Vina ini bolos karena itu ketemuannya udah jam 9. Jam masuk sekolah kan jam 7. Habisnya Rika baru datang ke toko kan jam 9, ngelihat baju olahraganya Vina ketinggalan, inisiatif dia nganter ke sekolah. Nah, Vina waktu itu kayak awkward karena ketahuan bolos sama Rika. Padahal Rika juga terlihatnya biasa aja ya. Tapi teman-temannya Vina kayak nanya, siapa itu Vin? Dengan tatapan kayak heran, kayak ngejudge gitu. Soalnya si Rika ini tuh pakai sendal jepit yang udah tipis banget. Tau kan sendal jepit yang udah sampai pecah-pecah begitu ya. Bajunya juga udah pudar warnanya, pokoknya kayak lusuh. Sementara teman-teman barunya Vina ini kan rata-rata dari keluarga mapan seperti dia. Vina akui di situ dia menjadi jahat karena takut dengan teman-teman barunya ini menjudge gitu loh. Jadinya Vina menjawab, oh itu pekerja ayahku di toko. Dan Vina melihat tatapan sedih dari mantannya Rika. Dimana Rika hanya menjawab, ya udah ini baju olahraganya aku bawa balik lagi aja ya. Dan Rika pun pulang. Setelah itu Vina nggak berani membahas apa-apa ke Rika, boro-boro minta maaf. Untuk ngajak ngomong aja kayak Vina ini merasa canggung, karena sebenarnya dalam hatinya dia merasa bersalah, gengs. Seharusnya kan dia menjawab waktu ditanya sama teman-temannya itu siapa, oh ini sahabatku dari kecil gitu loh. Tapi yang terlontar dari mulut itu berbeda, karena takut dengan teman-teman barunya itu yang akan menjudge, ih ntar aku nggak mau temenan lagi sama Vina, ternyata temennya Vina begini gembel, miskin gitu loh. Ya Vina kan gimana pun juga punya semacam trauma dalam pertemanan ya, yang sebelumnya dia nggak punya teman sama sekali, dan selalu dibully dan dikata-katain. Ya udah dari situ pun si Vina ini lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman barunya di sekolah dan gak berbicara banyak lagi dengan Rika yang kerja di tokonya. Rika pun juga menjadi lebih pendiam dan semacam kayak sungkan sama Vina. Apalagi kalau ada teman-temannya Vina datang ke rumah, yang entah bagaimana hubungan mereka berdua ini menjadi terasa asing. Hingga ada sebuah malam mencekam yang terjadi, di mana waktu itu Vina lagi tidur dan tahu-tahu dibangunin sama ayahnya yang panik menyuruhnya untuk cepat-cepat berkemas membawa barang-barang penting yang bisa dibawa. Vina tentunya kaget dong, karena ternyata di luar sana sedang terjadi penjarahan besar-besaran, guys, karena ini kejadiannya di bulan Mei 1998. Di berita disiarkan sudah banyak toko-toko yang dijarah dan banyak orang-orang keturunan Tionghoa juga yang menjadi sasaran, disiksa tanpa sebab karena kerusuhan ini. Ayah yang melihat hal ini tuh langsung memutuskan untuk pergi ke luar negeri buat berlindung, karena dia mendapatkan kabar ada nih temennya yang sesama pedagang juga, keturunan Tionghoa tapi bukan di daerah situ. Tokonya udah dijarah dan istrinya sampai diperkaos. Pokoknya chaos banget, keadaannya menakutkan. Malam itu Vina merasa ini semua sangat mendadak dan mencekam. Sampai sekarang katanya dia nggak akan pernah bisa lupa. Hanya dalam semalam kehidupannya benar-benar berubah. Saat dia masih panik nih masukin baju ke dalam koper, itu tuh jam 11 malam. Tiba-tiba Rika dan bapaknya datang untuk membantu. Jadi mereka kan tinggalnya dekat situ juga memang ya. Rika nih yang hafal barang-barang kebutuhannya Vina langsung dengan cepat membantu menyiapkan sampai 2 koper. Tadinya Vina ini ingin membawa barang-barang sepeninggalan ibunya juga. Jadi di rumah itu tuh ada satu lemari bekas ibunya dulu, gengs, yang isinya sebenarnya hanya baju-baju, beberapa perhiasan, dan foto ibunya aja. Dan itu lemari hampir nggak pernah dibuka sebenarnya. Namun ayahnya langsung bilang kayak, udah nggak usah dibawa, bawa aja barang-barang kamu gitu. Karena kan nggak cukup dong kalau semuanya mau dibawa gitu kan, sampai baju-baju ibunya. Tapi Vina kayak nggak mau, dia nggak mau meninggalkan barang-barang ibunya tersebut. Baginya itu satu-satunya kenangan yang dia punya tentang ibunya. Dan di situ akhirnya Rika bilang, udah tenang aja, barang-barang ibumu akan aku jaga. Yang penting kamu sekarang cari tempat yang aman dulu. Entah kenapa kalimat tersebut tuh membuat Vina tenang. Karena dia tahu Rika itu memang akan selalu menjaga Vina. Tapi karena keadaannya ini panik ya, ayahnya juga
panik banget kayak kebakaran jenggot. Vina cuma bisa ngangguk sambil nangis tanpa sempat mengucapkan terima kasih ataupun minta maaf dengan keadaan yang kemarin-kemarin nih, yang membuat mereka berdua nih sempat terasa asing. Ya udah, akhirnya malam itu juga Ayah dan Vina ini pergi, dan Ayah sempat menitipkan tokonya ke bapaknya Rika, ngasih kunci. Singkat cerita, pokoknya malam itu mereka ini ngungsi di rumah salah satu kenalannya Ayah untuk dibantu proses pergi ke Amerika, gengs. Menjadi imigran gelap di sana karena ini urgent ya situasinya. Vina cerita waktu itu memang banyak nih rombongan orang-orang keturunan Tionghoa seperti Vina yang pada melarikan diri ke luar negeri karena situasinya berkeos banget. Ada yang ke Malaysia, Australia, tapi memang kebanyakan katanya ke Amerika karena saat itu lebih mudah masuk sana dengan cara ilegal, tapi ya jadi imigran gelap gitu kan dadakan nih. Long short story, Vina sama ayahnya akhirnya udah tinggal di Amerika, menjalani kehidupannya di sana bertahun-tahun tanpa balik-balik lagi ke Indonesia. Semua yang ada di Indonesia udah ditinggalin lah istilahnya. Ayah pun sempat melihat berita kalau di daerah rumahnya itu sempat chaos juga dan dijarahin semua, tak terkecuali tokohnya Ayah. Jadi mikirnya udahlah ngapain balik ke sana lagi juga, nggak ada apa-apa, udah habis palingan kan. Malah untung nih udah sempat pergi, kalau nggak bisa-bisa Ayah sama Vina jadi korban pada saat itu. Kita fast forward lagi sampai akhirnya Vina besar nih, udah gede di Amerika. Akhirnya dia merencanakan untuk menikah dengan laki-laki keturunan Chinese Indonesia bernama Kelvin. Namun rencana pernikahan itu tuh sempat tertunda karena ayahnya Vina ini sakit. Ya kan udah tua ya, ini kan abisnya Vina udah besar, udah kerja, udah segala macam, yang udah mau merit. Dan hal yang dia takutkan pun terjadi, di mana sang ayah meninggal. Namun sebelum meninggal, ayah ini sempat berpesan kalau nanti abu jenazahnya itu minta diletakkan di samping tempat ibunya dulu di Indonesia. Jadi memang kalau di kepercayaan keluarganya Vina, jika ada yang meninggal, itu dikremasi dan abunya itu kayak ditaruh di kuburan khusus abu yang ada rak-raknya gitu loh, gengs. Ya karena itu adalah pesan terakhir ayahnya. Jadi setelah ayahnya itu dikremasi di Amerika, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Vina balik lagi ke Indonesia untuk meletakkan abu ayahnya itu di samping makam ibunya. Dan waktu itu Kelvin ikut nemenin ke Indonesia. Baru nanti kalau semuanya udah beres, mereka menikah dan balik lagi ke Amerika. Karena keluarga Kelvin pun juga pada di Amerika, gengs. Nah, tapi memang di Indonesia itu katanya ada rumah pamannya atau juju gitu panggilannya. Ya, soalnya Vina kan nggak punya kenalan siapa-siapa di Indonesia, makanya Kelvin sampai ngikut. Waktu Vina balik aja, dia sangat merasa asing tuh dengan Indonesia. Dia nggak punya kenalan siapa-siapa. Dan karena jadwalnya juga mau langsung ke pemakaman ya, jadi begitu sampai, Vina langsung ke pemakaman ibunya tuh. Sekalian sembayang gitu kan, jengukin makam ibunya, yang masih ada di sana, gengs. Abu ibunya ada di guci kecil gitu tuh di pemakaman, kayak diletakin di rak-rak. Setelah ngurus perizinan segala macam untuk menempatkan abu ayahnya, dimana ya akhirnya permintaan ayahnya bisa terlaksana ya. Abunya itu diletakkan di samping ibunya. Saat berdoa tuh di depan abu ayah dan ibu, Vina nih merasa ada seseorang di belakangnya. Yang awalnya dipikir itu Kelvin. Soalnya tadi si Kelvin memang lagi ngurus tuh bayar-bayar sama perizinan. Tapi pas Vina nengok, dia melihat ada sosok laki-laki dengan muka bengkak, matanya merah dan kayak gosong gitu, gengs. Vina yang kaget sampai nggak bisa teriak. Dia gemeteran karena tahu sosok itu ya bukan orang. Dia atur nafas lagi nih dan nengok ke belakang. Tapi dengan jelas wajahnya malah hadap-hadapan dengan muka tersebut. Beneran mukanya gosong tapi matanya kayak bengkak dan merah gitu. Ya Vina langsung kabur dan ketemu Kelvin yang lagi jalan emang mau nemuin Vina. Vina ketakutan tapi dia nggak bilang apa-apa sama Kelvin. Dia mikir ya mungkin karena ini namanya kan pemakaman, semacam kuburan lah, jadinya ada makhluk-makhluk seperti itu. Vina ini cuma bilang udah yuk kita pergi aja karena memang sudah selesai kan. Tapi Kelvin bilang mau pamit dulu ke ayah, maksudnya ayahnya Vina ya. Dan pas mereka balik ke tempat abu, sosok itu udah nggak ada. Dari situ mereka pergi ke apartemen pamannya Kelvin yang nggak ditinggalin memang. Jadi pamannya Kelvin ini kan juga tinggalnya di Amerika. Namun dia masih punya properti tuh. Jadi apartemen itu ditinggalin terbengkalai. Nah waktu itu pertama mikirnya daripada tinggal di hotel kan bisa numpang di tempat pamannya itu tuh mumpung kosong. Sekalian memang pamannya mau minta tolong buat bantu diurusin ke pihak apartemen untuk dijual aja lah, soalnya kagak keurus. Udah jarang banget pamannya tuh ke Indonesia. Dan bener aja pas kesana buka pintu udaranya kayak bau macam tempat lama nggak dibuka, jadi kayak ada bola lembab jamur, debu, apek gitu loh. Untungnya apartemennya tuh apartemen standar ya ukurannya. Jadi jendela sama pintu balkon langsung dibuka, dipel-pel segala macam, dibersihin sebentar ya kelar. Rencananya mereka di Indonesia juga seminggu doang, karena kan nggak bisa lama-lama. Kelvin sama Vina ini kerja di Amerika sana, udah jadi permanent resident. Pokoknya urusannya Vina kan untuk nguburin ayahnya. Narok abu jenazahnya kan, udah kelar tuh tadi tuh. Makanya awalnya rencananya sebenarnya dia cuma 4 hari doang di Indo. Terus karena Kelvin ini nemenin, sekalian lah dia dimintain tolong sama pamannya buat nyerahin kunci sama surat-surat ke
ke agen apartemen tuh buat dijuali, nanti ada persenannya gitu kan, lumayan buat biaya kawin. Jadi ya udah digenepin seminggu lah, tanggung Sabtu Minggu kan libur jadi nggak kena cuti. Nah besoknya nih mereka mau jalan-jalan sekalian nyari makan siang ke mall pakai taksi. Pas baru dijemput di lobi terus jalan ada suara dan orang-orang di luar kayak pada heboh. Yang ternyata taksinya ngelindes kucing hitam, gengs. Ya karena merasa yang ngelindes emang si supir ya, akhirnya supirnya itu ngangkut itu kucing ditaruh di bagasi buat nyari tempat nguburin nanti katanya. Pokoknya nganterin Vina sama Kelvin dulu tuh ke mall. Udah nih di mall keliling segala macam, si Kelvin teleponan tuh janjian sama agen apartemen buat ketemuan jam 4 sore. Jadi abis dari mall mereka balik lagi. Karena abis keliling-keliling mall capek dan Vina ini kan juga jatuhnya masih jet lag ya, baru nyampe kemarin. Jadinya dia bilang, aduh aku ke kamar duluan aja ya. Sementara si Kelvin ini ke kantor manajemen apartemen yang ada di tower lain. Jadi ya masih di area situ tapi towernya beda. Ya udah karena lelah, Vina langsung tidur nih. Entah berapa lama dia tertidur, Vina kebangun karena kayak denger ada suara orang macam lagi bikin minum. Pokoknya kayak ada aktivitas di dapur gitulah, dikirakan Kelvin ya. Pas Vina ini keluar kamar, dia ngeliat ada sosok wanita dengan rambut yang acak-acakan, kulitnya gosong, gengs. Bajunya tuh kayak habis kebakar, berdiri aja tapi posisinya tuh ngunggungin, jadi ngebelakangin dia tuh berdiri di dapur. Vina langsung teriak dan masuk ke kamar, ngunci pintu. Dia nelfonin si Kelvin buat cepet-cepet datang. Ya nggak lama si Kelvin datang kan. Dan akhirnya si Vina cerita tentang apa yang dia lihat tadi. Si Kelvin dengar begitu, ya mengira itu mungkin sosok penunggu apartemen itu kan udah lama nggak ditempatin. Sampai si Kelvin ini nelfon pamannya nanya, "Om, ini apartemennya angker ya?" Kata omnya, "Ah, masa sih? Ya mungkin kali ya, karena kan udah lama kosong." Omnya ini juga heran. Ya kadang ngeliat seperti itu, si Vina tentunya langsung minta nginep di hotel aja. Masuk akal dong ya. Tapi ini tuh layaknya cerita-cerita horor yang bikin kita gregetan. Si Kelvin bilang, ya nanggung, apalagi besok katanya masih harus ngurus berkas-berkas ke kantor agen yang di situ juga tuh, belum selesai tadi. Ya udahlah nggak apa-apa di sini aja, asal berduaan terus, jangan sendirian lagi gitu kan, pisah-pisah udah nggak apa-apa, aman. Toh itu apartemen kan juga kanan kirinya kamarnya rame, ada penghuninya, bukan yang selantai kosong gitu, horor enggak. Nah sebenarnya Vina agak kesel karena kan jelas-jelas tadi dia ngeliat ada penampakan, tapi si Kelvin tetap mau tinggal di situ ya. Perkara mungkin ya budget gitu biar hemat. Namun berhubung Kelvin kan gimana pun juga udah effort ya nemenin si Vina ke Indonesia ngurus pemakaman ayahnya, jadi ya udahlah si Vina iya aja. Malamnya Vina nih pas mau tidur dia nenggak obat tidur. Jadi memang semenjak dulu nih yang waktu tadi kerusuhan terus pindah ke Amerika, Vina nih semacam punya gangguan kecemasan dan susah tidur. Karena ya mungkin dia trauma ya, terakhir kali pas dia tidur dibangunin sama ayahnya karena ada kerusuhan dan dia langsung cabut pergi ke Amerika. Kayak cepet banget gitu loh. Ya pokoknya di apartemen malam itu abis nenggak obat tidur ya langsung blak gitu loh, nggak ada apa-apa. Pas bangun nih udah pagi nih, dilihat si Kelvin nggak ada di kasur. Ya panik kan si Vina ngeliat keluar juga nggak ada abisnya. Langsung ditelepon tuh, ternyata si Kelvin udah lagi ngurus-ngurus surat tuh di kantor agen biar cepet kelar. Tapi kan Vina marah ya, lah janjinya kan nggak ditinggalin, harus bareng-bareng berdua terus. Cuma biasa laki ditelepon si Kelvin malah bilang, ya tadi kan kamu abisnya masih tidur, aku nggak mau bangunin. Dan ini pagi-pagi juga kok, mana mungkin ada setan. Nah pas Kelvin ngomong begitu tuh masih ditelepon nih, tahu-tahu ada suara kayak dari dalam lemari di kamar tuh, gengs. Vina langsung histeris kan nyuruh si Kelvin buat cepet-cepet balik. Vina nggak berani ngapa-ngapain, dia duduk aja di kasur tuh ngeliatin lemari yang dalamnya ada bunyi terus tuh duk. Dia udah gemeteran aja. Vina nggak mau sok-sokan buka itu lemari, ogah dia. Kalau di film-film horor mah udah pasti kepo gitu ya, dibuka ada apa? Nyari-nyari penyakit. Sampai akhirnya ada suara Kelvin tuh buka pintu depan, manggil kayak, "Vin!" Ya Vina langsung nyaut kan kayak, "Di kamar!" Dia beranjak dari kasur terus keluar. Tapi ternyata nggak ada Kelvin. Namun pintu depannya kebuka, gengs. Sampai si Vina ngajak keluar, ngelongok ke lorong kayak, "Vin, Kelvin!" gitu nyariin. Nggak ada si Kelvin. Pas dia balik badan, lagi-lagi dia melihat sosok wanita itu lagi di dapur, gengs. Yang sama, berdiri mungungin dia. Diem aja. Itu pagi-pagi, jadi terang banget terlihat jelas kalau kulitnya tuh semua gosong kayak terbakar gitu, gengs. Rambutnya juga kayak rusak, kayak habis kebakar acak-acakan. Vina gemeteran tuh di depan pintu. Lemes banget rasanya. Dia nangis ketakutan di situ. Dan tiba-tiba ada yang manggil dia dari belakang kayak, "Kenapa, Vin?" Ternyata itu Kelvin yang baru datang lari ngos-ngosan. Tapi pas mereka lihat ke dalam udah nggak ada sosok itu, gengs. Ya Vina ceritakan kalau sosok wanita tadi tuh muncul lagi. Tapi karena Kelvin nggak ngelihat, malah dia sempat nanya apa jangan-jangan itu efek dari obat tidur yang memang sering kamu konsumsi tuh hampir tiap hari. Yang mana jadinya kamu macam halusinasi. Ya gara-gara itu si Vina jadi marah, berantem. Dia menganggap kok Kelvin nggak percaya dengan omongannya, dia dituduh halu. Vina yang ngambek pergi tuh untuk nginep di hotel. Karena kan Kelvin nggak mau tuh buat nginep di hotel perkara lagi ngurusin apartemen pamannya ini. Ya udah Vina jadinya check-in sendiri itu di hotel. Sampai malamnya
Taunya pas dia mau nenggak obat tidur, loh kok nggak ada. Lupa kebawa ternyata karena tadi dia perginya buru-buru sambil marah sih. Jadinya Vina yang insomnia nih, nggak bisa tidur. Ya begadang dia sangat ketergantungan soalnya sama obat tidurnya. Tahu-tahu di jam 1 nih, ada yang ngebel pintu kamar hotelnya, gengs. Ting tong. Entah kenapa sih Vina langsung merinding ya, siapa jam 1. Pas dia ngintip di lubang pintu, karena kan kalau di hotel pintunya emang ada lubang buat ngintip ya. Ada sosok laki-laki yang dia lihat di tempat abu tempo hari, gengs. Mukanya tuh kelihatan di lubang pintunya, shock banget lah Vina. Dia langsung lari menjauh dari pintu, pergi ke kasur, selimutan, tutupin muka gitu gemeteran. Dari balik selimut itu, dia nelfonin Kelvin tuh dengan ketakutan. Untungnya mah dia angkat. Vina bilang kan kalau dia nginep di mana gitu, kesini cepetan. Dan pas lagi teleponan begitu, tahu-tahu selimutnya nih ada yang narik ke bawah, sreh. Sampai si Vina nggak ketutupan selimut lagi. Dan di situ si Vina nih ngeliat sosok wanita yang di apartemen dan sosok laki-laki yang tadi ada di depan kamar. Berdua gitu berdiri di depan kasurnya Vina. Kali itu jelas-jelas si Vina dihadapkan sama dua sosok tersebut yang di depannya diem. Sementara di telepon si Kelvin masih halo-halo nih. Namun seketika itu juga Vina menangis karena dia baru menyadari kalau ternyata dua sosok itu adalah orang yang dia kenal, yaitu Rika sama bapaknya Rika. Vina hanya bisa terdiam. Satu pertanyaan yang terbesit di pikirannya. Apa yang terjadi sama kalian? Dan sosok Rika sama bapaknya itu tuh menghilang dari pandangannya Vina. Sementara telepon masih nyambung nih. Kelvin bilang lagi OTW yang naik taksi ke sana. Tapi Vina hanya bisa nangis-nangis aja. Sampai Kelvin datang, ya Vina cerita kalau ternyata dua sosok itu tuh dia kenal. Karena kan akhirnya jelas gitu ya ngelihat di depannya. Namun kenapa jadinya seperti penampakan? Yang berarti Rika sama bapaknya ini udah nggak ada. Vina nggak pernah dengar kabar apa-apa lagi soalnya semenjak dia pergi ke Amerika udah putus kontak. Ayahnya pun terakhir tahu mengenai toko yang dijarah keos segala macam tuh dari berita. Makanya besoknya nih, Vina ditemenin sama Kelvin ke rumah masa kecilnya Vina dulu, yaitu ruko tempat ayahnya punya toko. Keadaannya udah bener terbengkalai, nggak keurus sama sekali. Lantai satunya pun udah rusak, gak ada apa-apaan. Semua barang-barang habis nggak bersisa. Cuma ada ya kayak kursi, meja yang udah rusak, udah hancur. Tembok-tembok juga banyak tuh coretan-coretan piloks yang sepertinya ya banyak orang luar yang sekedar masuk buat nyoret-nyoret aja gitu loh. Di lantai 2 masih ada tuh sisa-sisa kayak dipan ranjang, lemari yang udah rusak, tapi semua kelihatan kayak habis terbakar, kayak udah lama gitu loh, udah tinggal puing-puing lah. Tembok-tembok juga banyak yang menghitam. Di situ sebenarnya si Vina nggak bisa nemuin sisa apa-apa. Rumah masa kecilnya bener udah rusak semua, gak bersisa. Tapi untuk mengetahui apa yang terjadi, akhirnya si Kelvin ini nanya ke orang-orang sekitar. Sementara Vina yang masih ngeliat-ngeliat ke dalam tuh. Dia udah nggak takut lagi kalau misalkan dua sosok itu tuh muncul, karena kan dia kenal ya itu ternyata Rika sama bapaknya. Malahan Vina berharap untuk muncul lagi bertemu menanyakan kenapa tiba-tiba seperti ini, kalian ada apa? Apa yang terjadi? Karena memang sepertinya ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan semenjak Vina kembali ke Indonesia nih. Di situ si Vina ini tertuju pada lemari baju bekas ibunya dulu tuh, yang isinya udah kosong dan lemarinya pun juga udah rusak, udah hancur. Saat dia kayak lagi megang-megang lemarinya itu, di belakang Toto muncul Rika dengan kondisi yang sama seperti terakhir kali Vina lihat di hotel. Kulitnya gosong hangus terbakar, bener-bener aduh menyayat hati banget liatnya. Vina gemetar, namun kali itu bukan karena dia takut, tapi karena dia sedih melihat kondisinya Rika seperti itu. Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Tanya si Vina. Tapi sosok Rika itu tuh kayak diem aja, emang kayak nggak bisa berkomunikasi. Sakit ya? Vina bener-bener merasa hatinya kayak apa ya, luka gitu melihat kondisinya Rika yang bener-bener bikin nangis. Tapi di situ sosok Rika geleng-geleng dan malah tersenyum. Dia menunjuk ke arah lemari ibunya Vina. Vina kan nggak ngerti maksudnya apa ya. Dan pas dia lihat lagi ke arahnya Rika, Rikanya udah nggak ada. Sampai Vina nih teriak-teriak manggil-manggil Rika. Tapi ternyata yang datang malah si Kelvin. Ya Vina nangis langsung di pelukannya Kelvin. Setelah agak tenang, Kelvin bilang kalau tadi dia sempat ngobrol-ngobrol sama warga di situ yang cerita kalau dulu nih ruko atau rumahnya Vina ini sempat kena jarah waktu kejadian 98 apa dibakar. Dan ada bapak sama anak yang dipukulin warga sampai meninggal di dalam ruko tersebut. Yang ternyata bapak dan anak itu adalah ya Rika sama bapaknya. Vina antara kaget sama udah menyangka karena melihat kondisi sosoknya Rika sama bapaknya kan begitu ya. Tapi pertanyaannya kenapa bisa sampai begitu? Rika dan bapaknya itu kan orang pribumi yang harusnya bukan incaran orang-orang yang padang jarah waktu itu. Vina nih akhirnya diantarin sama Kelvin ke orang yang tadi nyeritain. Yang ternyata orang itu adalah Randy, gengs. Ingat nggak lo sama Randy? Anak yang dulu suka nyari gara-gara mulu sama si Vina ngata-ngatain. Udah gede sekarang udah jadi bapak-bapak. Nah Randy cerita tuh ke Vina. Kalau waktu itu Rika sama bapaknya jadi korban karena mereka itu nggak mau bukain pintu ruko. Yang dikirain sama orang-orang tuh mau ngelindungin bapaknya Vina yang Tionghoa. Ya waktu itu kan masa pada beringas-beringas ya gengs ya. Serem. Akhirnya pintu ruko ya dijebol. Rika sama bapaknya kena hajar sama orang-orang sampai pingsan. Barang-barang toko dijarah dan ruko-ruko di sana tuh pada dibakar-bakarin. Sementara Rika sama bapak itu masih di dalam karena ya pingsan, ya nggak selamat akhirnya.
Warga pada saat itu juga chaos situasinya, nggak tahu ada orang di dalam ruko itu saat kebakaran. Sampai pas dipadamin baru ketahuan. Vina bener sampai nggak bisa gitu dengar ceritanya. Dia nggak bisa bayangin kejadiannya dan benar-benar bertanya-tanya kenapa nggak kabur aja si Rika sama bapak. Dan Randy juga cerita katanya sejak itu kasihan tuh adiknya Rika yang masih bayi jadi yatim piatu. Dan akhirnya diasuh sama ada tetangga di sana. Vina baru ingat, oh iya Rika kan punya adik. Akhirnya Vina minta diketemuin sama adiknya Rika tersebut. Masih ada geng sudah gede juga namanya Tika. Pas ketemu nih si Tika bilang, akhirnya aku ketemu juga sama si Vina. Lah Vina kan kaget ya, karena waktu terakhir kali Vina pergi ke Amerika tuh Tika masih kecil banget yang jatuhnya nggak mungkin kenal atau ingat sama si Vina. Tapi ternyata si tetangga yang ngerawat Tika itu tuh cerita, kalau setelah Vina sama ayahnya itu pergi tuh malam-malam, paginya sebelum kejadian, bapaknya Rika itu emang sempat nitipin Tika ke tetangga, beserta ada satu koper. Yang ternyata isi kopernya itu adalah baju-baju dan barang-barang yang ada di lemari ibunya Vina, guys. Jadi isi dari lemari ibunya Vina itu udah sempat diamanin sama Rika dan bapaknya. Abis itu si bapaknya Rika ngomong ke tetangga, katanya mau ngamanin ruko biar nggak dijarah. Tapi tetangganya ini udah ngewanti-wanti kalau keadaannya kan lagi chaos, takutnya ada apa-apa loh. Apalagi kan sebenarnya punya ruko itu memang bapaknya Vina yang etnis Tionghoa. Pasti orang-orang udah pada nargetin tuh. Cuman bapaknya Rika nih bilang kalau tugasnya memang untuk jagain ruko. Jadilah si bapak dan Rika tetap ke sana dan ternyata bener aja masa tuh brutal banget pada malam itu. Dan mereka nggak selamat karena nepatin janjinya untuk jagain ruko. Sementara Rika sendiri pun menepati janjinya ke Vina untuk menjaga barang-barang ibunya Vina yang ada di lemari. Di situ Vina diam aja nggak bisa berkata apa-apa. Dia sampai sujud-sujud minta maaf ke Tika karena bener-bener nggak tahu sama sekali mengenai hal ini. Dia kira ya rukonya emang udah kena jarah dan semuanya habis yang ya udah ditinggalin aja, diikhlasin gitu kan. Nggak ada yang ngabarin sama sekali mengenai cerita Rika dan bapaknya tersebut. Jadi ternyata sampai akhir hayatnya, Rika dan bapaknya itu tuh melindungi Vina dan ayahnya dalam menjaga barang-barang mereka. Dan saat Vina kembali ke Indonesia setelah sekian lama, sosok Rika dan bapaknya itu tuh muncul hanya untuk memberitahukan mengenai barang-barang ibunya Vina yang aman ada di Tika nih selama ini. Vina benar-benar menjadi seseorang yang jahat banget. Terakhir kali dia pergi, bahkan belum sempat mengucapkan kata maaf ataupun terima kasih ke Rika, yang saat itu kan hubungan mereka lagi renggang. Yang padahal Rika itu selalu membantunya sampai terakhir kali pun masih membantu mengamankan barang-barang ibunya Vina. Namun sebaliknya, Vina ini sampai terakhir pun nggak membantu Rika, malah menjauhinya karena malu dengan teman-teman barunya. Makanya Vina dibilang, kalau penyesalan memang selalu datang tuh terlambat. Dan meskipun demikian, dia ingin menebus semuanya dengan membantu adiknya Tika yang masih tersisa. Tadinya Tika ini mau diajak ke Amerika, tapi ya Tika nggak mau, selain bingung nggak bisa bahasa Inggris juga ya, dia sungkan lah, tahu-tahu baru ketemu gitu kan diboyong ya bingung. Toh katanya tetangga yang rawat itu juga baik banget, udah jadi semacam orang tuanya sendiri selama ini. Akhirnya itu ruko gimana pun juga kan masih milik ayahnya si Vina ya, atas nama ya. Ya udah diurus tuh, walaupun katanya cukup sulit banget, perkara ayahnya Vina udah nggak ada, jadi surat-surat balik namanya tuh prosesnya panjang. Tapi akhirnya setelah selesai ya udah rukonya dijual, karena kan letaknya di pinggir jalan raya ya, walaupun kondisinya udah begitu, tetap ada aja yang mau beli, tinggal direnov. Nah, seluruh uang penjualannya itu dikasih ke Tika untuk biaya kuliah dan modal usaha. Vina bilang pokoknya mulai sekarang, dia siap untuk membantu Tika jika butuh pertolongan apapun. Pelukku jika ini yang terakhir kali. Maafkan aku jika kita tak lagi bisa bertemu. Kau harus bahagia karena kau pantas begitu. Jiwa terbaik yang ku kenal adalah dirimu. Ceritakanlah nanti tentang tempatmu di situ yang penuh warna-warni merah jambu. Apakah sungai di situ benar dari susu? Apakah bunga-bunga lebih indah di situ? Apakah semua mudah lagi seperti kita dulu? Ku rindukan dirimu dan ku ucapkan terima kasihku untukmu, wahai temanku. So itu guys cerita dari Vina yang sekarang sudah menikah dengan Kelvin dan kembali menetap di Amerika ya. Namun sampai saat ini pun dia masih rutin tuh kontak-kontakan dengan Tika yang katanya sudah berkeluarga juga. Vina bilang setelah mengurus ruko semuanya tuh dijual, dia tuh sempat bermimpi. Dimana dia melihat ayah, ibunya Vina, bapaknya Rika, sama Rika sendiri ngobrol satu meja makan bersama. Namun Vinanya hanya bisa berdiri melihat mereka semua yang
lagi tertawa ceria. Pas bangun tentunya Vina nangis, namun dia sangat bahagia diperlihatkan gambaran kalau orang-orang yang dia sayang telah bahagia di sana. Walaupun sampai sekarang masih ada rasa penyesalan yang tersisa dan kerinduan akan sahabat kecilnya Rika, namun Vina yakin kalau Rika akan selalu bisa memaafkannya. Terima kasih banyak ya Vina untuk ceritanya. Yang pelajarannya berarti jangan gengsi atau jangan takut untuk ucapkan terima kasih dan minta maaf. Makanya terima kasih ya buat para majikan yang udah nontonin terus, yang udah support selama ini. Terima kasih banyak dan minta maaf kalau suka uploadnya bolong-bolong gitu ya, atau ada salah-salah kata, kita minta maaf ya. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita bisa langsung email ke di bawah ini, dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bunga-bunga di situ lebih indah sepertimu? Apakah benar orang di situ tak ada yang jahat sepertiku? Peluk diriku untuk yang terakhir kali. Ku harap kau lebih sering tertawa, walau tak bercanda denganku. Namun tak mengapa, kan ku jalani dan ku coba hingga kita jumpa lagi di sana.